Kabar mengejutkan datang dari pedok MotoGP. Marquez bersaudara mendominasi di sprint race MotoGP Le Mans. Ini alasan kenapa motor Ducati Marc Marquez mendapat pembaharuan, sedangkan Pecco Bagnaia tidak. Dan ini dia berita selengkapnya. Sprint race MotoGP Prancis 2025 yang berlangsung di sirkuit Le Mans baru saja usai. Di sini kembali memperlihatkan dominasi Marc Marquez. Pembalap Ducati Lenovo ini keluar sebagai pemenang setelah menyingkirkan rival-rival terberatnya termasuk adiknya sendiri yaitu Alex Marquez. Nah, di sini sekaligus ia mencatatkan kemenangan ke-6 secara beruntun di sprint race musim ini. Di posisi kedua ada sang adik yaitu Alex Marquez dan di posisi ketiga ada Rocky yang sangat sensasional yaitu Fermin Alduger dari tim Gresini Racing. Jalannya lomba, balapan dimulai dengan mulus oleh Fabio Quartararo yang start paling depan. Dia berhasil mempertahankan posisi terdepan usai tikungan 1-3 meski mendapat tekanan dari kakak beradik Marquez di belakangnya. Francesco Bagnaia memulai dengan baik, naik dari posisi 6 ke keempat. Namun sayangnya ia terjatuh di tikungan Dunlop 1 saat memasuki putaran kedua. Sayang sekali, padahal ini adalah momen kebangkitan dia. Nah, di depannya, Quartararo berusaha membuka jarak dari Marc Marquez dan Alex Marquez. Duel sengit terjadi di Dunlop Cichen pada putaran ke-6 saat Marquez menyalip Quartararo. Namun langsung juga dibalas oleh pembalap Yamaha tersebut. Well, di sini terlihat bahwasanya Yamaha M1 sudah mulai berani menyandingi dari kekuatan Ducati nih sob. Namun di tikungan ke-8 Marquez sukses merebut posisi terdepan dan langsung membuka jarak hingga 0,4 detik di putaran ke-7. Nah, di putaran ke-8 Quartararo harus menyerahkan posisi kedua kepada Alex Marquez. Dan sepanjang balapan, Quartararo juga harus bertarung keras dengan Fermin Alduger untuk merebutkan posisi ketiga ini sob. Sayangnya, motor fiction maksudnya M1-nya belum sanggup melawan Ducati Desmo 16 milik Fermin Alduger. Dan akhirnya sampai finish, Marc Marquez finish pertama diikuti oleh Alex Marquez dan Fermin Alduger. Nah, Fabio Quartararo yang sempat memimpin harus puas finish di posisi keempat setelah kehilangan posisinya. Kemenangan ini semakin mendekatkan Marc Marquez ke puncak klasemen, di mana saat ini masih dikuasai sang adik dengan poin 140, sedangkan Marquez sendiri 139. Nah, saat setelah finish ada momen unik nih sob, di mana Fermin Alduger sempat menabrak bokong dari motor Marc Marquez nih sob. Nah, hal ini terjadi ketika Marquez sedang melambaikan tangannya kepada para fans di sana. Malah ditabrak nih sama Fermin Alduger. Ada-ada saja ya, dia pun terjatuh. Namun meski begitu dia tetap naik di sprint podium ketiga. Selamat ya Alduger. Dan berikut Mimin hadirkan hasil lengkap sprint race MotoGP Le Mans 2025. Ada perbedaan yang cukup terlihat pada motor Ducati milik Marc Marquez dan juga Pecco Bagnaia, di mana Marquez berhasil menghancurkan rekor lap dari Jorge Martin, sedangkan Pecco Bagnaia cukup sulit untuk masuk ke 3 besar saja. Dan ternyata memang benar sob, di mana Marc Marquez di sini menggunakan sesuatu yang baru, sedangkan Pecco Bagnaia masih menggunakan part yang lama. Ya, Marquez memang tercepat pada 2 sesi di hari Jumat kemarin nih sob. Ia menggunakan evolusi baru dari sasis Desmo 16 seperti yang awalnya dikabarkan dari pandangan mata oleh MotoGP track komentator yaitu Jack Appleyard. Marc memakai sasis baru yang sementara ini eksklusif hanya untuk dirinya sendiri dan secara tidak langsung dikonfirmasi juga oleh David Tardozzi saat didesak itu. Dan saat media scrum, Marc Marquez pun ditanya soal hal ini. Dia pun menjawab, "Saya mencatatkan waktu dengan sepeda motor yang saya uji. Meskipun perasaan dan waktu yang saya dapatkan sama untuk keduanya. Itulah tujuannya, untuk mendapatkan perasaan yang sama. Karena menurut para teknisi perubahan ini akan menghasilkan performa yang jauh lebih baik di masa mendatang." Nah, dari pernyataan Marquez di atas diketahui bahwa Marc Marquez sudah menguji sasis ini sebelumnya dan mungkin itu pada tes Jerez kemarin.
Dan keputusannya untuk menggunakan sasis baru ini sedikit banyak juga berdasarkan variabel data dan saran dari para teknisinya. Berdasarkan itu, pertanyaan terbesar yang banyak ditanya oleh penggemar MotoGP termasuk Mimin nih sob ya, kenapa sih Pecco Bagnaia kok tidak memperoleh sasis baru itu? Apakah benar bahwa Pecco Bagnaia sudah tersingkir dari kursi pengembangan Ducati utama nih sob? Nah, ternyata tidak. Jawaban Pecco soal ditanya ini adalah, untuk mencoba sasis baru Anda harus melakukan uji coba. Sangat rumit untuk mencobanya selama akhir pekan balap. Sebenarnya jika ia mempertahankan itu karena ia memiliki keunggulan dan jelas membaik, tetapi belum tentu demikian untuk saya. Kami harus menunggu hingga kami melakukan uji coba di Aragon untuk membuktikannya berhasil atau tidak. Tutur Pecco Bagnaia. Well, secara umum alasan ini tidak mencoba sasis baru sudah diutarakan oleh Pecco ya sob ya, saat di Jerez 2025 yang lalu. Saya tidak melakukan uji coba itu karena saya tidak dalam kondisi yang memungkinkan. Sampai saya menemukan perasaan yang saya inginkan lagi. Saya tidak dapat mencoba elemen yang dapat mengubah dinamika begitu banyak. Adalah tepat bagi Marquez untuk mencobanya, sementara saya fokus di hal lain. Tutur Pecco Bagnaia. Nah, secara umum dari seri pertama Thailand hingga saat ini di seri ke-6 di Le Mans, Pecco terlihat mencoba dengan segala cara untuk kembali ke perasaan yang mirip dengan apa yang ia rasakan tahun lalu dengan MotoGP 2024. Ia sempat berpikir untuk mundur ke setup full GP24, walau akhirnya diurungkan. Dan sekarang nih sob ya, terlihat bahwasanya Pecco menyadari bahwa saat ini lebih penting dan lebih baik jika ia beradaptasi dengan situasi yang ia hadapi, karena sensasi 2024 sudah tidak ia dapatkan kembali di motor 2025 ini sob. Pengiriman dan entry corner yang selama ini selalu menjadi senjata Pecco tidak lagi bisa ia maksimalkan tahun 2025 ini, karena Pecco merasakan lebih banyak pergerakan di bagian depan motor. Pecco di hari Jumat ini terlihat mencoba beradaptasi dan mencoba hal baru untuk menambah kecepatannya di tengah tikungan. Well, untuk hasilnya Pecco berada di urutan ketiga pada saat praktis kemarin nih sob. Tentunya ini cukup meningkat ya sob ya, dibandingkan terseok-seok seperti di seri-seri sebelumnya. Pendekatan lain ini berbuah hasil untuk Pecco Bagnaia, dan mungkin saja dia bisa bertarung untuk podium 1 nantinya di MotoGP Le Mans. Kita doain saja ya sob ya. Oke, terima kasih. Keep sporty, stay healthy, don't forget to like, comment, and subscribe ya.